Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dona Fatia Rahma dari kelas 23C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Sesuai dengan judul video saya kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Mungkin sebagian dari teman-teman semua ada yang masih belum mengetahui pengertian dari kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Singkatnya, kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang tentunya sangat penting dalam pendidikan. Menurut Hilda Taba pada tahun 1962, kurikulum adalah a plan of learning, yang berarti bahwa kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana untuk peserta didik. Sedangkan menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander pada tahun 1956, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, karena kurikulum menjadi upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran baik di ruang kelas, taman bermain, atau luar sekolah. Nah, dari penjelasan saya tadi, fungsi kurikulum ini yaitu sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan, mempermudah pendidik dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat nantinya, dan sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Nah, selanjutnya mari kita simak bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. 2. Kurikulum 1952. Layaknya perkembangan, kurikulum ini tentunya merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. 3. Kurikulum 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di era Orde Baru yang bersifat politis. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pembelajaran bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO
atau manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasaan. 6. Kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan pendekatan proses keahlian, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Metode ini biasanya disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. 7. Kurikulum 1994. Pada kurikulum ini, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil, sehingga mengakibatkan banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lainnya. 8. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004 ini dibentuklah sebuah program KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang memiliki 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. KBK ini mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 9. Kurikulum 2006. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran ini dihimpun menjadi sebuah perangkat. Selanjutnya, kurikulum 2013. Nah, di kurikulum ini, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 ini juga memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Bahkan sampai saat ini, kurikulum merdeka ini masih berlaku di Indonesia. Nah, setelah melihat perkembangan kurikulum tadi, maka dapat kita simpulkan tujuan pengembangan kurikulum ini adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Dan juga untuk menyesuaikan zaman yang berkembang setelah memilah strategi belajar mana yang cocok untuk zaman ini. Oke teman-teman, sekian pembahasan saya tentang perkembangan kurikulum di Indonesia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.